Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi akmala ad-dina wa awdaha at-tariqal mustabin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan yarjul muwahhidu bihan najata yaumaddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, terkhusus para penyimak kajian ilmiah di channel Mamat Rahimat ini. Ini kita kajian di YouTube. Ini kita kadang mungkin orang nyebut nih, ini Mamat Ustadz YouTube. Baik. Jadi kajian dikhususkan untuk para penyimak di YouTube. Saya masih sedang di kota lain, bukan di rumah sendiri. Ini sedang di Bekasi. Jadi bagaimana kemarin dikatakan bahwa kita perlu menjaga istiqomah ketika sudah memilih suatu kegiatan yang baik, yaitu adalah membahas ilmu. Ada manfaat buat saya, yaitu mudzakarah ilmu. Karena ilmu itu, kehidupan ilmu itu dengan mudzakarah. Dan mudzakarah itu salah satunya adalah dengan mengucapkan. Jadi ilmu itu begitu diucapkan, maka itu lebih kokoh. Yang kedua, ada segi maslahat bahwa para penyimak itu bisa menyimak ilmu di media yang mudah saat ini. Kita semua pada punya YouTube. Dan yang ketiga, memungkinkan bahwa sebenarnya ini adalah rahasia Allah, hujjah di muka bumi, bahwa ketika media itu dimudahkan, para ulama, para ustadz mengorbankan waktunya menyampaikan ilmu di media yang mereka gampang untuk akses. Tidak ada lagi di hari kiamat itu alasan mereka tidak tahu. Kita akan lanjut kaidah, sedang membahas kaidah Qawaidul Fiqhiyah wa Dhawabitul Fiqhiyah karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Kita masuk kepada bait selanjutnya. Wasailul umuri kal maqasidi wahkum bihadzal hukmi lizawaidi. Kita kaidah satu kaidah. Jadi walaupun satu kaidah, tapi kalau kita pahami kaidah itu kaidah besar. Wasailul umuri kal maqasidi wahkum bihadzal hukmi lizawaidi. Wasailul umur, wasilah terhadap segala sesuatu urusan perkara itu kal maqasidi, hukumnya sama dengan hukum maksudnya. Wahkum bihadzal hukmi, dan hukumilah dengan hukum ini. Hukum bihadzal hukmi lizawaidi, untuk zaidahnya, untuk tambahan-tambahannya. Baik, contohnya begini. Kita ini di dalam perkara-perkara itu ada yang menjadi maksud atau tujuan terselenggaranya sesuatu. Itu tujuan. Nah, hukum tujuan itu beda-beda. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah. Maka segala sesuatu yang menjadi wasilah itu artinya sebab terhadap hukum tujuan tersebut, hukum maksud tersebut, maka hukumnya itu mengikuti hukum tujuan. Contoh, sekarang gini. Salat itu ada salat fardu, yaitu salat 5 waktu. Jadi salat 5 waktu itu fardu.
Dan syarat sah sholat itu dia harus bersuci. Suci dari hadas, suci dari najis. Kalau begitu tidak sahnya sholat fardu, kalau dia tidak bersuci, misalkan tidak punya wudu, maka wudu untuk menjadi wasilah sahnya sholat fardu itu hukumnya fardu juga. Begitu. Kenapa? Mengikuti hukum maksudnya. Maksud itu adalah sholat itu kan itu tujuannya untuk sholat. Sholat itu sholatnya fardu. Berarti wudunya sendiri wudu fardu. Begitu. Begitu kan kalau misalkan sholatnya sholat sunnah. Kalau sholat sunnah, maka fardu wudunya sendiri dia sunnah statusnya. Maksudnya ya mendapat pahala sunnah. Karena kalaupun dia tidak wudu dan tidak sholat sunnah, ya itu tidak dosa kan begitu. Begitu. Mengikuti. Karena wasilahnya begitu. Oke, baik. Nah, sekarang sholat itu syarat sahnya itu, dan untuk bisa sahnya sholat itu kan dia harus, salah satunya dia tadi harus bertoharoh, suci dari hadas dan najis. Berarti belajar tentang cara bersuci dari hadas itu wajib, fardu juga itu. Kenapa? Karena kalau dia tidak belajar dia tidak bisa bersuci. Karena itu di dalam kaidah itu selalu kan wal ilmu asna sairil a'mali, dalam muqaddimah usuluddin usul fikih kayak Ibnu Raslan Ar-Ramli, wal ilmu asna sairil a'mali wa huwa dalilul khairi wal afdali fa farduhu ilmu sifatil fardi ma ilmi ma yahtajuhul muaddi min fardi dinillahi fid dawami katuhri was salati was siyami wal bai'u lil muhtaji lit tabayyu'i wa dhahirul ahkami fi sana'i wa ilmu da'in lil qulubi mufsidi kal ujbi wal kibri wa da'il hasadi wa ma siwa hadha minal ahkami fardu kifayatin alal anami kullu muhimmin qasadu tahassulah min ghairi ayyatabiru man fa'alah ka amri ma'rufin wa nahyil munkari wa in yadunnan nahya lam yu'athiri. Kita tambahan itu dari sofa 17. Jadi maksudnya, maka diberikan contoh ilmu itu yang paling utama itu, yang paling wajib itu adalah ilmu tentang tauhid. Setelah itu adalah ilmu yang dengan ilmu itu tegak kewajiban kita, seperti sholat, seperti bersuci, itu wajib. Kenapa? Karena kalau kita tidak tahu ilmu bersuci, maka kita tidak bisa untuk bersuci. Ketika kita tidak bisa bersuci, maka kita tidak bisa menegakkan sholat. Maka itu wajib kita belajar ilmu bersuci. Jadi dalam fikih itu ada banyak yang kita sudah kaji, kita bisa fikih kan. Ada bagian toharoh, ada bagian sholat, ada bagian zakat. Itu masih bagian ibadah tuh, zakat, puasa, haji. Itu wajib itu. Terutama toharoh dan sholat itu, karena itu berulang, itu wajib didahulukan. Tapi setelahnya muamalah wajib kalau dia terlibat di situ. Kalau dia tidak terlibat di muamalah ya nggak apa-apa. Munakahah kalau dia mau nikah, jinayah ya supaya dia tidak terhindar. Gitu. Jadi itu beda-beda. Tapi ukuran wajibnya itu tidak semua di bab fikih itu wajib buat dia, enggak. Tapi yang pokok yang wajib setiap orang pelajari adalah ini ilmu tentang bersuci, contohnya ilmu sholat. Maka ada kaidah tuh, ketika wasilah itu menjadi wajib, wasilah untuk hal wajib, maka dia juga wajib. Katanya ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Katanya sesuatu yang tidak sempurna, sesuatu yang wajib kecuali dengan sesuatu tersebut, maka sesuatu itu wajib. Contoh tadi, ketika sholat itu tidak sah ketika
tidak bersuci, maka tahu bersuci itu wajib. Bersucinya wajib gitu. Dan ilmu belajar bersuci wajib juga. Nah, itu wasilah. Kalau kita tahu kaidah wasilah ini, kita itu bisa dibuka dengan banyak sekali sebab-sebab yang membuat kita ada di dalam ketaatan. Apa aja? Contoh ya. Bahkan kalau misalkan kita itu perkara ini mubah sebenarnya, tapi kalau mubah itu menjadi wasilah pada hal yang wajib, itu menjadi wajib. Kayak di dalam hukum mubah kan katanya wa khussa ma yubahu bistiwa'i al-fi'li wat tarki ala sawa'i lakin idza nawa bi aklihil kuwa li ta'atillahi lahu maqad nawa. Makan aja, makan itu kan mubah. Tapi kalau dari mubah itu diniatkan untuk sesuatu yang penting tadi, untuk taat kepada Allah, untuk sholat, maka makan itu menjadi berpahala. Bahkan kalau dia tidak makan, dia tidak bisa sholat, maka makannya jadi wajib. Begitu. Nah, kalau kita tahu dengan kaidah wasilah begini, maka kita sebenarnya terbuka jenjang-jenjang ibadah yang besar dalam bab mencari atau menjadi sebab terselenggaranya sesuatu yang baik. Apa? Contoh. Jadi kalau misalkan tegaknya ilmu ini adalah wajib, karena seperti kita bertauhid kepada Allah, mentauhidkan Allah dengan baik, yang itu adalah pokok ibadah, tidak akan bisa kecuali dengan ilmu, dijelaskan akidah yang benar, maka menjadi sebab terselenggaranya pengajian tentang akidah yang lurus di atas Ahlus Sunnah itu menjadi wajib. Kalau tanpa itu tidak terselenggara, ya tidak terselenggara juga pengajian tentang akidah misalkan. Dan kalau tidak diajarkan tentang akidah, orang berbuat musyrik, maka itu bisa dosa besar. Nah, sama kalau dia menjadi sebab terhalangnya suatu sebab, misalkan ya ketika dijelaskan akidah, ternyata ada orang benci, dibubarin pengajiannya, maka dia menanggung dosa yang besar karena dia menanggung dosa di dalam perkara yang sangat penting. Nah, sebagaimana pahalanya besar juga kalau dia menjadi sebab. Misalnya ustadz itu untuk dia mengaji itu dia perlu ongkos ke sini itu, misalkan dari tempatnya ke sini itu dia perlu ongkos. Kalau ustadz itu tidak punya ongkos, diongkosi ustadz itu untuk datang atau dijemput, maka yang menjemput itu punya pahala besar. Itu sama dengan dia itu statusnya sedang menyebarkan ilmu, sama dengan statusnya dia itu sedang menyebarkan, tergantung apa ilmu yang dia jelaskan. Seperti misalkan ajaran dijelaskan tentang akidah. Kalau dijelaskan akidah yang lurus, maka dia pahalanya besar. Dijelaskan misalkan tentang bahaya kesyirikan atau sebab terjadinya kesyirikan. Anda perhatikan, ini saya baru dengar tuh ada orang, saya tidak sebut orangnya. Ini mungkin termasuk kiai yang banyak baca kitab. Ditanya bagaimana hukumnya membangun kuburan. Oh, kalau boleh kalau membangun kuburan, kalau orang soleh ditulisnya sebutnya katanya di I'anatul Talibin. Nah, saya itu udah curiga dengan I'anatul Talibin itu. Saya tuh pernah baca, tapi kitab ini tidak saya selesaikan. Tapi Qurratul Ainnya itu saya selesaikan, saya baca. Itu lebih, dan itu rumit sebenarnya majemuk. Tapi I'anatul Talibin itu punya banyak masalah, tapi ini dikaji. Tapi di dalam kitab lain, takrib, itu gak boleh orang membangun kuburan, itu gak boleh mutlak. Kenapa alasannya? Bisa jadi sebab mengagungkan kuburan. Dan kalau kuburan diagungkan, bisa jadi sebab kesyirikan. Ini masalahnya, berarti membangun kuburan itu hukumnya sama dengan hukum maksudnya. Maksudnya itu bisa menyebabkan kesyirikan, maka dosanya sama dengan dosa kesyirikan. Makanya dilarang. Nabi itu memperingatkan ketika orang-orang itu
menjadikan kuburan masjid itu, Yahudi itu menjadikan kuburan sebagai masjid. Masjid itu kan tempat sujud, tempat sholat. Itu menjadi sebab kesyirikan. Karena itu kata Nabi, la'anallahu al-yahuda ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi karena mereka menjadikan kubur-kubur para nabinya sebagai masjid. Kenapa? Karena begitu dia sholat atau ibadah di kubur-kuburan para nabinya, maka mereka mengagungkan kuburan para nabi. Begitu mereka mengagungkan kuburan nabi, itu menjadi wasilah sebab berbuat musyrik, beribadah kepada para nabinya. Begitu masalahnya. Jadi membangun kuburan adalah wasilah menyebabkan seseorang itu jatuh di dalam kesyirikan. Dan itu tadi kalau menggunakan kaidah ini, wasailul ahkamikal maqasidi wahkum bihadal hukmi lizawaidi. Wasilah itu, hukum wasilah itu hukumnya sama dengan maksudnya. Berarti kalau maksudnya itu adalah kesyirikan, membangun kuburan itu menjadi sebab kesyirikan, maka terlarang, dilarang sama dengan dilarangnya kesyirikan, karena itu jadi sebab. Sebagaimana kesyirikan itu dilarang, kita sudah memperingatkan orang membangun kuburan, pahalanya sama dengan memperingatkan kesyirikan. Karena itu memperingatkan dari wasilah. Dan saya berpegang terhadap aturan ini. Di dalam kitab Matan Abu Syuja disebut wala yubna alaih, tidak boleh dibangun. Jadi saya mengingkari sampai hari kiamat orang yang membangun kuburan, ada dibangun kuburan pakai lampu, pakai apa. Walaupun mereka berkata dengan sipulan-sipulan, dikatakan di kitab pulan-pulan, disebut misalkan di Ianatul Talibin. Justru ini masalah, ini kitab bermasalah. Saya meyakini itu, melihat ini ada kitab bermasalah, banyak yang enggak sahih di situ. Padahal kitab yang lebih sahih tersebar di kita. Kenapa gak kaji yang lebih sahih seperti Matan Abu Syuja? Nggak ada di Matan Abu Syuja itu. Maka kita harus, ketika para ulama uji sendiri, kita itu tidak boleh bingung. Ketika ada orang berbeda pendapat, kita harus menyelisihi, artinya harus menyelisihi yang salah, membenarkan yang benar. Kita harus memutuskan mana yang benar. Yang benar itu tidak boleh membangun bangunan di atas kuburan. Kuburan gak boleh dibangun karena itu bentuk pemuliaan. Pemuliaan terhadap penghuni kubur. Penghuni kubur itu udah mati. Dia gak butuh juga anyway, gak butuh untuk dibangun kuburan, gak perlu dia. Tapi ketika kita membangun kuburan, kita akan di situ akan membuat praktek-praktek peribadatan yang itu juga barin hubungannya, hukumnya bid'ah di situ. Apakah bentuk itikaf di sana? Apakah baca Quran di sana? Apakah ibadah di sana? Itu sama itu. Dan itu akhirnya kadang-kadang bisa meminta kepada penghuni kubur itu berdoa, dan itu hukumnya musyrik, syirik akbar. Nah, kita peringatkan. Gak boleh, kita gak boleh buka. Dan orang yang mengagungkan kuburan, contoh ya, mengagungkan kuburan itu sama asalnya itu karena dia mengagungkan orang yang sudah mati. Orang solehnya diagungkan. Walaupun dia nabi, Allah berfirman, ya ahlal kitabi la taglu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, jangan gulu kamu di dalam agama kalian. Jadi ahlul kitab dari zaman dahulu, seperti zaman Yahudi, itu mereka itu gulu terhadap orang-orang solehnya, nabi-nabinya. Mereka ada yang berkata Uzair itu anak Allah gitu. Orang Nasrani mengatakan Isa itu anak Allah. Itu gulu. Jadi menganggap bahwa ada zat Allah itu ada di dalam tubuhnya Isa. Nah itu kan masalah anak Allah. Dan itu gulu. Nah itu kita tidak boleh. Jangan nanti kalau orang ngebangkitkan gulu terhadap orang soleh, artinya yang dianggap orang soleh itu, artinya kita sedang membuat suatu ajaran atau mengikuti ajarannya orang-orang yang menyimpang dari umat terdahulu, yaitu gulu terhadap para nabinya, gulu terhadap orang soleh. Wali lah misalkan, sama aja. Jadi ketika umat Islam ini, kalau Nabi sudah tidak ada Nabi, yang ada itu adalah para pewaris Nabi, orang-orang solehnya. Ketika orang gulu terhadap orang-orang soleh, gulunya itu bisa menyebabkan kesyirikan. Berdoa akhirnya ke orang-orang soleh yang sudah mati, dikunjungi,
berdoa. Nah, itu yang jadi masalah. Harusnya kalau ini kita cerdas mengambil keberkahan dari orang yang soleh itu adalah ambil ilmunya. Ketika ada orang yang berilmu, dia menyampaikan ilmu, datangin majelisnya. Itu adalah keberkahan orang soleh dari ilmunya. Kalau orang soleh itu punya kitab, baca kitabnya, kitab-kitab yang baik kita pelajari. Misalkan kita mengambil pelajaran dari ilmunya Imam Al-Bukhari, dari Sahih Al-Bukhari. Nah, di situ berkahnya Imam Al-Bukhari karena kitab hadis di riwayat Sahih Al-Bukhari itu dikumpulkan oleh Imam Al-Bukhari. Atau misalkan dari Imam Asy-Syafi'i, beliau punya tulisan kitab Al-Ub, baca di situ, itu berkahnya dari Imam Syafi'i. Bukan pergi-pergi ke kubur Imam Syafi'i lalu berdoa kepada Imam Syafi'i, bukan itu caranya. Jadi wasailul umuri kal maqasidi wahkum bihadzal hukmi lizawaidi. Dan begitu juga hukumi dengan hukum tersebut untuk zaidahnya atau penyempurnaan. Jadi kalau misalkan kita pergi sholat, jadi kalau semua yang menjadi sebab kita sholat itu adalah misalkan sholat wajib, maka itu berarti wasilah. Seperti jalannya kita dari rumah ke masjid itu hukumnya adalah hukum wajib. Dan mutamimahnya atau misalkan zaidahnya, ketika pulang dari masjid pun tetap hukumannya ketika pulang ke rumah, karena itu zaidah, itu juga hukumnya sama dengan hukum wajib. Kita dapat pahala. Nah gitu. Jadi ini kalau tahu kaidah ini, kita akan terbuka banyak sekali jalan-jalan untuk kita lahan-lahan ketaatan, dan hati-hati jangan sampai kita itu menjadi sebab terselenggaranya keburukan. Jadi kalau kita menjadi sebab keburukan, misalkan kita datangkan patung, misalkan kan ada kita yang membawa patung, akhirnya orang menyembah patung itu, kita bangun kuburan, akhirnya orang berbuat syirik di situ, maka kita menanggung dosa kesyirikan karena sebab kita. Itu aja dulu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.